Halo semua, Sobat Cindo Wong Kito Galo dimanapun berada. Selamat berjumpa di podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo, BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Midi, siap menemani Sobat Cindo ngobrol santai tapi bermakna. Sobat Cindo, tema kita hari ini adalah Kombel dan serunya belajar bersama. Kita akan bahas apa sebenarnya Kombel, mengapa Kombel itu diperlukan di satuan pendidikan, bagaimana Kombel ini bisa dilaksanakan, dan apa sih praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan. Untuk membahas tema Kombel ini, sudah hadir bersama kita di studio podcast Cindo, dua narasumber istimewa. Tapi sebelum kita sapa beliau berdua, yuk kita simak dulu profil dua narasumber ini. Langsung saja kita sapa dua narasumber kita. Yang pertama, Ibu Devi Mardianti dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Apa kabar Bu Devi? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang kedua, Sobat Cindo, kita sapa Bapak Muhammad Akbar Rafsanjani dari SD Negeri 17 Talang Ubi, Pali, Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Akbar? Kabar baik, Bu Midi. Gimana Bu Midi kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya Bapak, Ibu. Alhamdulillah. Oke, hari ini Bu Devi, Pak Akbar, kita akan membahas tentang Kombel, komunitas belajar. Sobat Cindo, sebagai informasi, sekolah Bu Devi, SMA Negeri Sumatera Selatan, baru-baru ini mendapatkan penghargaan. Boleh kita tanya nih, langsung ke Bu Devi. Apa nih Bu penghargaannya Bu yang telah diterima dari SMA Negeri Sumatera Selatan? Oh iya, Alhamdulillah SMA Negeri Sumatera Selatan mengikuti ajang yang sangat luar biasa nih Bu Widi yang dilaksanakan oleh Kemdikdasmen Jambore GTK Hebat 2024, dan kami ikut di kategori komunitas belajar inspiratif, dan Alhamdulillah berkat dukungan dari semua warga sekolah kita mendapatkan terbaik satu tingkat provinsi Sumatera Selatan. Wah, komunitas belajar Bu. Inspiratif. Hebat. Selamat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Widi. Nah, mungkin Sobat Cindo langsung nih kita bahas tadi tentang Kombel. Apa sih Bu sebenarnya Kombel? Komunitas belajar itu sebenarnya adalah sekumpulan pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi, kemudian dengan jadwal yang rutin, dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid yang akhirnya dampaknya adalah hasil belajar murid. Begitu itu mengapanya ya Bu ya? Ya, betul. Langsung ke tujuan. Yes. Nah, mungkin perlu kita gali juga nih Bu, Pak Akbar. Bagaimana sih sebenarnya Kombel itu dilaksanakan di sekolah? Seperti apa nih? Mungkin dari pengalaman Bu Devi juga Pak Akbar. Mungkin bisa diceritain nih ke Sobat Cindo semua. Ya, kalau untuk memastikan bagaimana sih Kombel ini bisa berjalan, pastinya itu harus punya jadwal yang rutin, ya nggak Pak Akbar? Jadwal yang rutin, dan kita pastikan jadwal tersebut ada di jam efektif kerja guru. Karena kalau sudah di luar jam kerja guru, biasanya berat ya Bu Midia untuk bisa berjalan. Dan satu lagi nih yang penting Bu Midia adalah adanya komitmen bersama, supaya nanti guru punya persepsi yang sama, punya semangat yang sama, menjalankan aktivitas pembelajaran di komunitas belajar. Oke, menarik ya Bu ya. Jadi untuk Kombel itu ada jadwal, ada komitmen. Nah, saya beralih nih ke Pak Akbar, Sobat Cindo. Bagaimana pengalaman Pak Akbar terkait Kombel ini Pak? Pengalaman saya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Bu Devi tadi ya Bu Midi ya, terkait bagaimana aktivitas Kombel itu harusnya ada 3 kata kunci yang dipegang di SD Negeri 17 Talang Ubi gitu ya: belajar, berbagi, dan berkolaborasi gitu Bu Midi. 3 hal ini yang kami pegang sebagai komitmen, bagaimana kami menyediakan ruang aman dan nyaman untuk guru-guru bercerita gitu Bu Midi. Jadi pada saat bercerita dan berdiskusi, mereka menceritakan fokusnya kepada pembelajaran gitu ya, apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di kelas-kelas, dan tantangan-tantangan gitu. Bahkan guru-guru kelas 1 dan kelas 6 itu bisa saling bercerita dan berbagi gitu Bu Midi. Skupnya nggak jadi per mapel atau per lintas jenjang gitu ya. Jadi bentuknya nanti sangat komprehensif dan holistik gitu Bu Midi. Jadi karena sifatnya sangat penting gitu. Kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan mengapa itu diperlukan, kalau saya selalu menguatkan kepada guru-guru Bu Midi,
kita itu sebagai guru, sebagai orang yang pembelajar sepanjang hayat gitu Bu Midi. Kalau pembelajar sepanjang hayat, analogi simpelnya adalah murid yang kita ajar tiap tahunnya itu berbeda gitu. Sosial ekonomik statusnya, kecepatan belajarnya dan lain sebagainya. Cara-cara yang mungkin tahun lalu kita pakai mungkin di kelas yang ini di tahun sekarang itu mungkin kurang relevan gitu Bu Midi. Jadi kita harus update dan upgrade dari kompetensi guru. Tapi pijakan awalnya itu harus dari kebutuhan belajarnya si dari anak kebutuhan gitu. belajar si anak. Sobat Cindo, tadi udah kita simak nih penjelasan dari Bu Devi, Pak Akbar nih tentang apa sebenarnya kombel, mengapa diperlukan dan bagaimana melaksanakan kombel. Nah, saya menggarisbawahi juga Bu Devi, Pak Akbar tadi yang disampaikan oleh Bu Devi bahwa kombel ini harus terjadwal seperti itu dan harus ada komitmen bersama. Lalu di Pak Akbar juga ada proses belajar, berbagi, berkolaborasi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa sebenarnya tantangan Bu yang sering dihadapi ketika kita ingin melaksanakan kombel ini secara konsisten seperti itu? Mungkin dari Bu Devi dulu. Ya, pasti ada tantangannya ya dalam melaksanakan kegiatan di komunitas belajar, tidak selalu berjalan mulus ya Bu Widi ya. Nah, salah satu tantangan yang kami hadapi adalah aktivitas sekolah yang sangat padat. Jadi kadang jadwal kombel sudah terjadwal dengan baik ini, tiba-tiba guru ada kegiatan pendampingan bagi murid karena ada kompetisi, karena ada berbagi praktik baik dan sebagainya, dan bertabrakan dengan jadwal kombel. Tapi kami memastikan bahwa target yang harus kami capai untuk kehadiran guru adalah 80%. Berarti ada target kehadiran yang kita taruh di situ ya Bu ya. Betul. Oke. Kalau Pak Akbar seperti apa Pak tantangan? Karena ini kan ini jenjang SMA nih kalau Bu Devi. Kalau Pak Akbar kan di jenjang SD, seperti apa tantangannya? Tantangannya kurang lebih sama ya Bu Midi terkait waktu gitu. Kalau di SD kan mayoritas itu guru kelas gitu yang pegang waktunya penuh gitu Bu Midi. Jadi kalau kami kombel diusahakan itu di bawah 1 jam Bu Midi. Jadi kami ada durasi memaksimalkan gitu, dan topiknya yang dibahas itu sangat spesifik gitu. Mau bahas tentang pembelajaran kah, mau refleksi terkait hasil belajar siswa kah, dan lain sebagainya. Satu hal topik kecil yang semua guru itu diberikan waktu dan ruang untuk bercerita dan berbagi gitu Bu Midi. Kemudian yang kedua nih Bu Midi, biasanya nih ya yang relate sekali sama kombel-kombel lainnya. Yang paling ditanya tuh kan kalau ada kegiatan itu konsumsinya bagaimana gitu ya. Konsumsinya, makannya gitu. Kalau misalnya ada pendanaan dari dana BOS itu alangkah lebih baiknya. Tapi kalau di kami dengan atau tidak adanya konsumsi harusnya bisa berjalan Bu Midi. Bahkan ada suatu ketika kami itu bentuknya potluck Bu Midi. Jadi guru-guru bawa makanan sendiri-sendiri dan sharing makanannya gitu. Jadi esensinya kan sebenarnya bukan di konsumsinya tapi aktivitasnya yang berjalan dengan bermakna dan berdampak gitu Bu Midi. Jadi menarik sampai kita taruh tadi ya Pak ya, ada jadwal, ada durasi waktu yang harus kita tentukan Bu Devi ya. Nah kemudian saya ingin beralih ke praktek baik nih Bu Devi, Pak Akbar. Apa sebenarnya atau seperti apa praktek baik di SMA Negeri Sumatera Selatan, juga nanti di SD Negeri 17 Talang Ubi tentang kombel ini? Apalagi tadi di awal Bu Devi menyampaikan bahwa SMA Negeri Sumsel baru-baru ini mendapatkan penghargaan terbaik 1 untuk kombel inspiratif di Provinsi Sumatera Selatan. Bisa cerita Bu seperti apa praktek baiknya? Ya. Ada yang menarik nih dari komunitas di SMA Negeri Sumatera Selatan. Komunitas ini Bu Midi kami beri nama komunitas GPS. Guru Belajar SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, yang unik nih dari komunitas kita adalah adanya siklus belajar yang jelas yang kami beri nama dengan Cycle. Cycle ini adalah akronim ya Pak Akbar, Bu Midi. C-nya itu adalah consider, di mana kami merefleksikan apa sih sebenarnya kebutuhan belajar murid, posisi murid kita tuh ada di mana, sehingga kita tahu harus memulai pembelajaran ini dari mana. Nah kemudian ada huruf Y, kami beri nama yield, ini adalah perencanaan ya. Perencanaan dari hasil refleksi, maka kami menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah kemudian C yang berikutnya adalah kendak, yaitu implementasi. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, kita implementasikan di dalam kelas yang sudah dibahas bersama guru gitu di komunitas belajar. Nah setelah kita implementasikan, pastinya ada evaluasi, tapi kami sebut dengan look back gitu ya. Kami mengevaluasi apa yang sudah baik, apa yang masih perlu diperbaiki gitu ya.
apa yang masih harus kita coba lagi gitu ya di siklus berikutnya. Nah, kemudian ada satu tahapan lagi nih Bu Midi yang juga belum ada ya mungkin di siklus inquiry komunitas belajar, yaitu apa tuh Bu? Enhance. Kami beri nama dengan Enhance. Enhance ini adalah peningkatan. Nah, kalau kita sudah melakukan satu aktivitas dengan siklus cycle gitu ya, dengan siklus refleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, kita sudah tahu area yang harus diperbaiki, maka selanjutnya kami harus mencari room for improvement. Jadi kita lihat lagi nih, dari sisi mana lagi ya yang bisa kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar murid. Begitu. Ya, jadi belajar di komunitas GPS ini ya Pak Akbar, Bu Midi, ada siklusnya. Sehingga apa yang kita lakukan di komunitas belajar ini menjadi jelas gitu. Tidak hanya sekedar kumpul, makan-makan, terus nggak jelas gitu ya tujuan hasilnya apa. Walaupun durasinya, kalau kami durasinya itu minimal 1 jam ya. Satu jam itu minimal, supaya nanti benar-benar dari hasil berdiskusi dan berkolaborasi di komunitas belajar ini benar-benar ada hasil gitu ya. Dan fokus utama kita adalah bagaimana peningkatan hasil belajar murid. Jadi fokus peningkatan kualitas pembelajaran pada murid. Iya, betul. Dan tadi menarik nih, secara holistik ya Bu ya, dari awal perencanaan hingga output yang kita akan hasilkan itu seperti apa sudah tergambar di cycle tadi. Ya. Lalu saya beralih nih ke Pak Akbar. Kalau di Pak Akbar seperti apa nih praktek baik di SD Negeri 17 Talang Ubi? Kalau di kami kebetulan frameworknya kurang lebih kami mencoba melakukan scampers gitu ya. Kami amati tiru modifikasi gitu Bu Budi. Kalau kalau di kami itu pakai frameworknya 5C, 5 C's framework gitu ya. Bentuknya circle teachers learning gitu, bentuknya lingkaran. Guru-guru berdiskusi santai. Pertama itu connect, kami berbagi dulu tanggung jawab, mengkoneksikan, ada yang jadi fasilitator, ada yang jadi timekeeper, ada yang notulensi gitu. Jadi berbagi peran. Dari 2-3 menit di awal gitu untuk connect, berbagi peran dulu tanggung jawab. Kemudian yang kedua mereka convey. Convey itu kami ada kata pemantik gitu. Dalam satu kata terkait assessment apa yang ada di pikiran Bapak Ibu gitu. Atau misalnya ada terkait assessment, kalau anak-anak ditanya assessment apa? Menakutkan, menyeramkan, deg-degan, bla 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 gitu. Dan semua guru itu menyampaikan pendapatnya gitu Bu Midi, berdasarkan pengalaman dan umpan balik yang mereka dapatkan dari siswa. Kemudian yang ketiga collect gitu. Kami mengkoleksi data, data carouselsnya kami ambil gitu, hasil data-data yang didapatkan dari tiap-tiap kelas jenjangnya. Kemudian C yang keempat itu mengkonsiderasi dari praktik-praktik baik. Contohnya ini kemarin kami melakukan refleksi dari sumatif akhir assessment Bu Midi. Di kurikulum sekarang kan kita diberikan kemerdekaan untuk jenis teknik assessmentnya itu sangat beragam gitu ya. Jadi saya juga sangat paham Bapak Ibu yang penggerap Kombel, ada kapasitas kecepatan belajar dari guru-gurunya berbeda-beda. Begitupun di kami. Misalnya nih ada guru yang melakukan teknik observasi dan saya perbolehkan. Ada yang melakukan tekniknya kinerja. Ada yang masih pakai tes tertulis. Ada pun yang pilihan ganda tapi pakai Google Form. Jadi di tiap kelas itu sangat beragam Bu Midi. Jadi tidak ada keseragaman lagi yang ada di SD Negeri 17 Talang Ubi. Dan pada saat considered mereka berbagi cerita. Jadi ada anak-anak yang guru-guru menyampaikan anak-anak yang belum bisa baca tetapi kami menemukan kemampuannya pada saat wawancara itu lebih pandai gitu ya, lebih lihai, lebih ahli gitu, lebih ngalir gitu pembelajarannya. Dan disitulah kolaborasi tadi Bu Midi. Guru kelas 6 bisa belajar dari guru kelas 1, guru kelas 2 bisa belajar dari lintas jenjang. Dan praktik-praktik baik itu yang menyemangati mereka. Kalau misalnya mungkin tadi di enhance bagian dari SMA Sumsel gitu ya. Dan terakhir ketika sudah consider kami komit aksi nyata gitu ya, rencana tindak lanjutnya, bukan rencana tidak lanjut Bu Midi. Jadi mereka setelah ini akan melakukan apa gitu. Dan itulah yang akan kami bahas di pertemuan selanjutnya. Biasanya kegiatannya kalau misalnya SMA Sumsel tadi minimal 1 jam, kalau kami di bawah 1 jam Bu Midi. Dengan durasi waktu yang tadi diberikan ruang kesempatan, efektif efisien gitu. Karena time constraint tadi juga, dan begitupun refleksinya ketika misalnya ada waktu, biasanya ada ceritanya tuh kemana-mana gitu Bu Midi. Jadi perlu dibatasi gitu ya. Biar lebih tepat sasaran, waktunya lebih efektif efisien. Jadi 5C framework tadi Bu Midi. Oke, ini menarik nih Sobat Cindo. Jadi tadi Bu Devi di SMA Negeri Sumatera Selatan dengan strategi cycle-nya, kemudian Pak Akbar di SDN 17 Talang Ubi dengan framework 5C-nya.
Sobat Cindo, tadi sudah kita dengar nih Bu Devi cerita tentang strategi di SMA Negeri Sumatera Selatan untuk kombel, yaitu cycle ya Bu ya. Iya. Kemudian dari Pak Akbar juga tadi cerita tentang strategi 5C. Tapi mungkin bisa diceritakan, dikuatkan lagi Bu Devi. Apa nih contoh topik bahasan di kombel yang pernah dilakukan? Oh iya. Salah satu topik yang kami bahas itu adalah terkait dengan kebutuhan belajar murid tentunya. Jadi pada saat kami menerima murid baru nih kelas 10 SMA Negeri Sumatera Selatan, kami harus tahu dulu karena siswa kami dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pastinya keberagamannya sangat luar biasa ya Bu Midi ya. Nah, atas dasar keberagaman tersebut, kami harus tahu nih posisi murid kita ada di mana, kebutuhan mereka apa gitu ya, sebelum pada akhirnya nanti masuk ke pembelajaran di jenjang SMA. Maka kami melakukan asesmen awal. Asesmen awal diberi fokus pada kemampuan literasi, numerasi, kemudian bahasa Inggris dan juga keterampilan menggunakan teknologi informasi. Ini penting untuk menunjang keberhasilan belajar di jenjang SMA. Nah, kami mulai nih melakukan siklus cycle-nya nih Bu Midi. Mulai dari kita refleksikan. Yuk kita refleksikan hasil asesmen awal. Nah, ada yang mengejutkan nih Pak Akbar, Bu Midi. Dari hasil asesmen awal tersebut ternyata murid-murid kita masih kesulitan ini di kemampuan matematika dasarnya, kemudian bahasa Inggrisnya, teknologi informasinya, dan juga termasuk kemampuan literasinya. Maka kami memutuskan untuk, wah kita nggak bisa nih langsung lanjut ke materi jenjang SMA. Kita harus teaching at the right level nih, sesuai apa yang dibutuhkan murid. Maka kami masuk nih ke tahap selanjutnya, itu perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini kami bersama-sama memutuskan untuk melaksanakan foundation study. Jadi kita harus kuatkan dulu pondasinya gitu ya. Kemudian kita laksanakan foundation study ini kurang lebih 1,5 bulan Bu Midi untuk menguatkan pondasi yang sangat beragam-beragam ini supaya nanti semua siap gitu ya belajar di jenjang SMA. Selanjutnya setelah diimplementasikan kami evaluasi bersama gitu ya, look back kalau di cycle tadi. Nah, hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan matematika dasarnya, literasinya, kemampuan menggunakan teknologi informasi juga lebih bagus, kemudian bahasa Inggrisnya juga anak-anak sudah mulai bisa menggunakan bahasa Inggris nih dalam percakapan sehari-hari baik di kelas maupun di asrama. Nah, dari hasil tersebut alhamdulillah terjadi peningkatan yang cukup signifikan nih Bu Midi di kemampuan dasarnya. Maka setelah itu kami baru melihat lagi nih enhance, tahap selanjutnya adalah enhance. Literasi numerasi anak-anak pondasinya sudah mulai dikuatkan. Oh, kita nggak cukup puas sampai di situ saja gitu ya. Udah pondasinya udah oke nih, sudah selesai gitu ya. Nggak bisa. Maka kami mencari lagi room for improvement. Apalagi nih yang bisa kita tingkatkan. Jadi kalau dasar udah kuat, harus kita upayakan lebih ditingkatkan lagi. Nah, dari hasil pembahasan di komunitas belajar di tahap enhance, muncul lagi nih ide-ide Bu Midi ya. Maka di jam-jam literasi 30 menit di awal di pagi hari, itu tidak membaca buku seperti biasa ya, rutinitas membaca buku di pagi hari. Ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhan murid kami ternyata. Nah, maka yang kami lakukan adalah anak-anak book review. Jadi mereka menyampaikan buku apa yang mereka baca gitu ya, dan bebas beragam sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kemudian anak-anak juga menyampaikan berita. Jadi kami beri nama dengan news update. Jadi anak-anak itu di hari Rabu pagi menyampaikan ada berita apa nih yang terbaru. Misalnya baru-baru ini ada berita pilkada, mereka update tentang pilkada, berita tentang isu tidak hanya di nasional tapi juga di internasional, terkait apa saja, sehingga anak-anak juga tahu sesungguhnya apa yang terjadi di Indonesia maupun di luar gitu ya. Nah, kemudian ada juga debate nih yang seru sekali gitu ya, setiap hari Kamis. Itu pada saat debate, isu-isunya juga kami angkat isu-isu yang terbaru gitu ya. Ya betul, tentang misalnya tadi saya sebutkan tentang pilkada ataupun tentang isu tentang mobile phone. Boleh nggak sih anak-anak selama proses belajar ini sama gadgetnya atau nggak boleh? Nah, itu juga dibahas topik-topik seperti ini di debate. Nah, pada saat anak berdebat itu mereka pasti dituntut untuk membaca. Apa yang mau disampaikan kalau mereka tidak membaca gitu ya. Nah, ternyata aktivitas-aktivitas seperti ini Bu Midi meningkatkan kemampuan literasi. Tidak hanya kemampuan membaca nih ya Bu ya, berarti ya. Betul, dampaknya sampai akhirnya anak-anak tidak hanya punya kemampuan membaca, menangkap poin-poin dari apa yang dibaca, tapi mereka juga mulai menganalisa, kemudian menyimpulkan, mengambil keputusan,
kemudian selain itu anak-anak juga ternyata minat bacanya itu meningkat. Buktinya adalah baru-baru ini SMA Sumsel terpilih sebagai sekolah teraktif gitu ya. Sekolah teraktif membaca tingkat nasional, Bu Midi, dipilih oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional, memberikan penghargaan kepada SMA Sumsel karena siswa aktif membaca. Ini dampaknya ternyata luar biasa, Bu Midi. Ini sudah bicara dampak ini ya, Pak Akbar ya? Itu sampai dapat penghargaan sebagai sekolah teraktif membaca dan membuat resensi. Jadi kita tidak perlu memaksa anak untuk, nih baca gitu ya, sekarang saatnya membaca, nggak bisa. Ternyata kita harus berikan pemantik yang membuat mereka membaca, seperti menyampaikan news update, menyampaikan debate gitu ya. Ternyata ini lebih sesuai dengan kebutuhan murid kami. Nah, cycle di komunitas belajar ini luar biasa. Apa aktivitas komunitas belajar kita itu terarah, tujuannya jelas gitu ya. Dan dampaknya juga jelas terhadap murid. Dan satu lagi yang sangat penting nih ya Pak Akbar, Bu Midi, bahwa komunitas belajar ini harus ramah guru. Ramah itu adalah isu yang penting banget gitu ya, ramah guru. Jadi kita pastikan bahwa komunitas belajar ini sesuai dengan apa yang diinginkan guru gitu ya. Jadwalnya juga tidak mengganggu rutinitas mereka, kemudian tidak di luar jam kerja, ada komitmen dan kesepakatan bersama yang jelas. Nah, penting banget ini komunitas belajar ini harus ramah guru supaya berjalannya itu lebih lancar gitu ya. Jadi menarik sekali nih, tadi sudah Bu Devi menyampaikan dampak yang dihasilkan dari Kombel ini langsung ke peningkatan kualitas pembelajaran ya Bu, murid, ya, sekolah dan juga pada murid seperti itu. Nah, kalau Pak Akbar seperti apa Pak? Mungkin bisa cerita nih dampak positif dari Kombel yang telah dilaksanakan di SDN 17 Talangubi Pali. Baik, saya masih terkesima mendengarkan pengalaman dan cerita dari Bu Devi. Nampak sekali nih. Bu Midi, benar sekali. Mengamini yang disampaikan oleh Bu Devi gitu. Cara pandangnya ya Bu Midi. Cara pandangnya itu kan sangat berdasarkan subjek pendidikannya itu anak gitu. Basisnya bukan apa yang dibutuhkan guru, tapi guru itu mengikuti yang kebutuhan dari si siswanya gitu. Begitupun yang kami alami Bu Midi. Ketika misalnya literasi kami itu masih sangat rendah gitu. Kami mendapatkan bantuan buku perjenjangan, pemulihan pembelajaran gitu Bu Midi. Dan itu yang kami aktifasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada lingkungan kaya teks, buku perjenjangan sudut pojok baca dan lain sebagainya, itu sangat berdampak gitu ya. Jadi secara kuantitas itu meningkat gitu nilai literasi kami. Secara kualitas saya juga melihat dan mengobservasi gitu ya, bagaimana anak-anak mulai rutin membaca atas dasar kesenangan mereka gitu ya, bukan atas dasar disuruh atau diperintah oleh guru-guru gitu. Dan alhamdulillah salah satu program sekolah literasi kami diapresiasi oleh Balitbangda Kabupaten Pali, mendapatkan juara 1 terbaik inovator tingkat kabupaten Bu Midi gitu ya. Itu salah satu yang saya rasa ketika kita pusatnya tadi kepada dasar kebutuhan belajar anak gitu ya. Jadi anak-anaknya akan mengikuti. Begitupun yang kedua Bu Midi, terkait Kombel bukan hanya ke dampak hasil belajar ke anak gitu, tapi ke peningkatan kompetensi guru gitu. Di guru-guru kami alhamdulillah juga Bu Midi mendapatkan respon luar biasa, dan saya pahami kecepatan belajar tiap-tiap guru tuh beda-beda. Apalagi di sekolah negeri yang SD gitu Bu Midi. Di tempat kami itu 20 GTK, 15-nya tuh di bawah saya, 15-nya tuh di atas saya usianya, 5-nya tuh di bawah saya gitu. Sebagai pemimpin saya harus juga berempati, pendekatannya sangat personal ke guru-guru, mengikuti cara belajar mereka gitu ya. Bagaimana mereka mau belajar dan berkomitmen, termotivasi dan berkomitmen gitu ya. Mengubah mindset itu bagian yang cukup butuh konsistensi yang luar biasa Bu Midi gitu. Ada 3 guru kami yang mau pensiun gitu, mayoritas juga 40 menjelang 50 tahun dan lain sebagainya. Jadi kecepatan belajar itu beda-beda. Tapi alhamdulillah saya apresiasi ketika lingkungannya tadi ramah guru, ketika kita sebagai pemimpinan tidak banyak menuntut gitu, tapi mendampingi benar-benar gitu ya, dari sisi perencanaan, bagaimana observasi, dan ketika keberadaan pemimpin itu dibutuhkan, mereka akan meningkat Bu Midi. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa di tahun ini. Kurang lebih kami dapat 20 prestasi dari sisi guru Bu Midi di tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional gitu. Dan siswa-siswanya juga bahkan lebih banyak lagi daripada gurunya gitu loh. Lintas jenjang kelas, kemudian juga lintas bidang gitu. Dan yang paling
terbaru kemarin alhamdulillah ada 3 GTK kami dapat apresiasi di tingkat provinsi. Juara 1 Bu Sepriani di PPG Daljab, juara 2 itu tenaga perpustakaan, kemudian juara 3-nya ada Pak Yogi, guru SD inovatif di tingkat provinsi Bu Midi. Itu menurut saya suatu kebanggaan bagi kami secara pribadi gitu. Jadi masing-masing juga akan mengembangkan potensi dirinya melalui Kombel dan terbukti mendapatkan berbagai apresiasi, penghargaan. Menarik sekali Pak Akbar, Bu Devi ceritanya. Sobat Cindo, tadi sudah kita dengar semua terkait contoh kemudian dampak positif dari pelaksanaan Kombel di sekolah. Nah mungkin kita lanjut nih Bu Devi, Pak Akbar. Adakah pengimbasan atau apa ya, berbagi praktik baik untuk berbagi hal-hal baik tentang praktek pelaksanaan Kombel ini pada satuan pendidikan lain? Seperti apa yang telah dilaksanakan? Karena kita ingin bahwa Kombel ini praktek baik yang telah kita laksanakan juga bisa berdampak pada sekolah ataupun satuan pendidikan lain di sekitar kita. Seperti apa, Bu? Ya, betul sekali Bu Midi. Tentunya apa yang kita lakukan ini akan memberikan kebermanfaatan ya bagi orang lain ketika kita berbagi gitu ya, berbagi praktik baik ini di luar sekolah, di luar SMA Negeri Sumatera Selatan. Kami melakukan itu tidak hanya di jenjang SMA saja ya, tapi juga di SMP. Di SMP juga kami lakukan. Oh, juga ke jenjang yang berbeda ya. Betul. Jadi kami mengimbaskan terkait dengan komunitas belajar juga. Jadi siklus cycle ini juga kami imbaskan supaya nanti komunitas belajar lain juga punya siklus belajar yang sama nih seperti yang kami lakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Tidak hanya itu saja sebenarnya Bu Midi, kami juga berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana melakukan assessment gitu ya, kemudian bagaimana model-model pembelajaran gitu yang bisa diterapkan yang melibatkan siswa secara aktif. Karena kadang nih ya, murid-murid sekolah tapi ternyata nggak belajar. Nah ini adalah satu hal yang, aduh ini PR guru ya, cukup berat memastikan murid-murid kita tuh belajar. Bisa jadi murid kita ada di kelas, tapi mereka nggak belajar. Mungkin saja kan terjadi seperti itu. Nah ini butuh strategi manajemen kelas yang baik nih dari guru. Nah kami imbaskan juga nih kepada rekan-rekan di beberapa sekolah di luar. Kami berharap ini benar-benar nanti ada kolaborasi, tidak hanya di internal sekolah, tapi juga antar sekolah. Kami punya rencana di Bu Widi untuk membentuk komunitas belajar antar sekolah. Jadi sudah mulai dibicarakan, fokusnya adalah di pemulihan pembelajaran yaitu kemampuan literasi numerasi. Jadi ada ini sudah mulai ada pembicaraan nih, ya. Targetnya sih 2025 ini komunitas belajar antar sekolah akan berjalan, Midi. Dan siklus yang akan kita gunakan adalah siklus belajarnya tetap menggunakan cycle, sehingga punya tujuan yang jelas, target yang jelas, peningkatan kompetensinya juga jelas sesuai kebutuhan. Begitu. Lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Midi. Kalau Pak Akbar seperti apa Pak pengimbasan yang telah dilakukan untuk sekolah-sekolah sekitarnya? Alhamdulillah kalau di kami rutin ya Bu Midi ya kegiatannya, baik di bentuknya KKG ataupun bentuknya di webinar platform Merdeka Mengajar. Kebetulan sekolah kami juga kemarin didatangi sebagai sekolah magang Bu Midi, ada 10 guru dari 6 provinsi yang belajar selama 2 minggu Bu Midi. Mengamati, mengobservasi bagaimana pembelajaran di kelas 1 dan kelas 2 gitu Bu Midi. Dan itu sangat terbantu ketika Kombel gitu. Jadi ada rasa percaya diri guru-guru pada saat diamati dari awal sampai akhir, mereka bercerita, berefleksi dan berbagi cerita gitu ya terkait pembelajaran yang sudah kami lakukan. Begitupun juga kemarin alhamdulillah sekolah kami terpilih salah satunya membuat produksi video inspirasi dari Direktorat PAUD terkait pembelajaran di kelas 1, bagaimana kalau misalnya melakukan pembelajaran bahasa Indonesia tapi anak-anaknya mayoritas belum bisa baca tulis hitung gitu Bu Midi. Gitu. Di situ juga terlihat bagaimana aktivitas pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, bagaimana pembelajarannya itu mindful gitu, kemudian juga bermakna bagi anak gitu Bu Midi. Di situ ketika Kombel membantu guru-guru lebih percaya diri, anak-anaknya pun juga berdampak pada hasil belajar anak gitu Bu Midi. Makasih Bu Devi, Pak Akbar, ini ceritanya luar biasa. Jadi bukan hanya kita ingin berdampak pada sekolah kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa berdampak pada sekolah lain ataupun satuan pendidikan lain. Ya, betul. Oh ya Bu Midi, jadi selain pertemuan-pertemuan gitu ya ke sekolah-sekolah,
kami juga membagikan praktik baik ini yang bisa diakses oleh rekan-rekan guru nih di mana saja. Iya, saya mau nunjukin ini nih, ada kartu. Ini adalah kartu komunitas belajar kami, kartu GPS. Khusus kartu Iya, betul. Jadi pada saat kami bertemu nih dengan rekan-rekan guru, kami membagikan kartu ini. Di dalamnya ini ada barcode yang bisa di-scan dan di dalamnya sudah ada siklus cycle, kemudian praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru nih di SMA Negeri Sumatera Selatan, baik tentang assessment, tentang pembelajaran, tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah. Semoga ini bisa menginspirasi rekan-rekan sekolah lainnya. Jadi inspirasi Sobat Cindo semua betul. nih, Bu Devi, Pak Akbar. Ya. Oke, keren ya Bu. Makasih sekali lagi Bu Devi, Pak Akbar, tadi sharingnya luar biasa. Mungkin Bu Devi, Pak Akbar, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast edisi Kombel ini, pasti ada pesan yang ingin disampaikan pada Sobat Cindo dan seluruh pendidik atau guru di Indonesia. Silakan Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Midi. Oh ya, untuk Sobat Cindo semua dan rekan-rekan guru, mari kita optimalkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Belajar bersama, saling berkolaborasi dan berbagi, supaya nanti kita bisa meningkatkan hasil belajar murid. Oke, terima kasih Bu. Kalau Pak Akbar seperti apa Pak? Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Devi gitu ya, Bu Midi. Sesuai yang sudah kami lakukan di SD Negeri 17 Talang Ubi, kami selalu mencoba untuk mendokumentasikan praktik baik kami melalui akun sosial media dan sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban, karya inovasi, dan juga itu track record Bu Midi gitu. Ada suatu kebanggaan, ada peningkatan kompetensi gurunya, hasil dampak belajar muridnya juga tergambar dengan jelas gitu di sosial media. Jangan ragu untuk mendokumentasikan, luruskan niatnya, kemudian harapannya praktik baik itu dapat menginspirasi rekan-rekan lainnya gitu Bu Midi. Makasih nih Bu Devi, Pak Akbar, pesan-pesannya semoga dapat dicermati, didengar oleh semua Sobat Cindo di seluruh Indonesia. Sobat Cindo, dari perbincangan kita hari ini tentang Kombel atau komunitas belajar, dapat kita simpulkan bahwa komunitas belajar merupakan ruang kolaborasi untuk melakukan refleksi dan belajar bersama, mencari solusi atas berbagai tantangan pembelajaran yang dihadapi. Kombel juga membutuhkan komitmen kita bersama. Terima kasih Bu Devi, Pak Akbar atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini akan memberikan banyak manfaat dan kemajuan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih sama Ibu Midi. Bu Midi, terima kasih banyak. Terima kasih Sobat Cindo, wong kita galo dimanapun berada. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe serta kunjungi kanal media sosial BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa di episode Podcast Cindo selanjutnya. Podcast Cindo, Cerita Insan Pendidikan Wong Kito Galo.